Salam sejahtera untuk kita semua, semoga semua dalam keadaan sehat. Pertama-tama saya ingin memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya adalah Diana Permatasari dengan nomor NIDN 0501 078302 dari Prodi Psikologi Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta. Video ini merupakan video pernyataan dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau yang lebih dikenal dengan nama PDD UKT-PT yang saya buat sebagai syarat untuk mengikuti sertifikasi dosen gelombang 2 pada tahun 2022. Video ini terdiri dari dua bagian. Bagian pertama berisi pemaparan mengenai outline mata kuliah wajib bagi mahasiswa semester 1 di Fakultas Psikologi Universitas Sanata Dharma, yaitu Psikologi Perkembangan Anak. Lalu video kedua adalah rekaman pada saat proses micro-teaching pada mata kuliah Psikologi Perkembangan Anak di pertemuan kedua. Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung masuk kepada bagian yang pertama. Saya akan mencoba share screen PowerPoint saya. Oke, kita akan masuk slide yang kedua, yaitu pada outline mata kuliah Psikologi Perkembangan ini, saya akan membahas mengenai deskripsi mata kuliah, capaian pembelajaran mata kuliah, sistem pembelajaran, serta materi pembelajaran. Kemudian ada proses interaksi yang terjadi antara dosen dengan mahasiswa melalui metode pembelajaran serta e-learning. Kemudian adalah masuk ke metode penilaian yang dilakukan pada mata kuliah Psikologi Perkembangan Anak, dan terakhir nanti itu video pembelajaran masuk pada sesi yang kedua. Deskripsi mata kuliah. Mata kuliah Psikologi Perkembangan Anak merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa semester 1 dengan bobot 2 SKS di semester ganjil. Mata kuliah ini berfokus pada konsep dan teori dasar dalam psikologi perkembangan, mengenalkan ragam metode penelitian dalam psikologi perkembangan anak, mengetahui pengaruh landasan biologis dan lingkungan atau eksternal dalam perkembangan, mengetahui perkembangan di masa prenatal, kemudian karakteristik dari aspek-aspek perkembangan fisik, kognitif, sosio-emosi di masa bayi, kanak-kanak awal, kanak-kanak tengah, hingga kanak-kanak akhir. Capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK dari mata kuliah ini ada 4. Yang pertama, menjelaskan konsep dasar dan teori dari psikologi perkembangan anak. Yang kedua, menerapkan kemampuan berpikir kritis sistematis melalui metodologi penelitian dasar psikologi perkembangan anak. Yang ketiga, menerapkan konteks etis, legal, dan organisasional dalam rangka pengembangan diri dan profesional sesuai dengan bidang keahliannya dalam analisis kasus perkembangan pada anak. Yang terakhir adalah menunjukkan sikap yang mencerminkan 3C, compassion, conscience, dan komitmen sesuai dengan bidang keahliannya dalam psikologi perkembangan anak. Sistem pembelajarannya yaitu jumlah pertemuannya adalah 16 kali, di mana 14 kali pertemuan itu dilakukan secara tatap muka, kemudian 1 kali pertemuan adalah untuk ujian tengah semester, dan 1 kali pertemuan untuk ujian akhir semester. Ujian tengah semester biasanya dilakukan pada pertemuan 7 atau pertemuan 8. Sedangkan ujian akhir semester dilaksanakan pada pertemuan ke-16 atau pertemuan terakhir. Beban dari mata kuliah ini adalah 2 SKS, yang artinya adalah 2 kali 50 menit untuk pertemuan tatap muka, baik secara daring maupun luring, kemudian 2 kali 60 menit untuk mahasiswa belajar secara mandiri, dan 2 kali 60 menit untuk pembelajaran secara tidak terjadwal. Materi perkuliahan dari mata kuliah Psikologi Perkembangan Anak, yang pertama adalah pengantar mengenai psikologi perkembangan, yaitu definisinya, sejarah, isu dalam psikologi perkembangan, serta perkembangan sepanjang hayat.
Yang kedua, mempelajari bersama materi mengenai teori-teori dan tokoh-tokoh dalam psikologi perkembangan anak, yaitu dari aliran psikoanalisa, kognitif, perilaku atau behaviorisme, etologi, ekologi, dan neuroscience. Yang ketiga yaitu mempelajari metode observasi, wawancara, kuesioner, studi kasus, tes terstandar, metode cross-sectional, sequential, dan longitudinal, di mana metode-metode ini merupakan metode penelitian yang khas dalam penelitian psikologi perkembangan. Yang keempat, mempelajari materi faktor genetis serta faktor lingkungan atau eksternal dalam perkembangan janin serta setelah kelahiran dan mengaitkan dengan aspek atau tahapan perkembangan. Materi selanjutnya adalah aspek fisik, kognitif, psikomotor, dan sosial emosi pada tahapan perkembangan bayi. Kemudian aspek fisik, kognitif, psikomotor, sosio emosi pada tahap perkembangan kanak-kanak awal. Kemudian aspek fisik, kognitif, psikomotor, sosio emosi pada tahap perkembangan kanak-kanak tengah, dan terakhir adalah aspek fisik, kognitif, psikomotor, sosio emosi pada tahapan perkembangan kanak-kanak akhir. Metode pembelajaran dilakukan secara sinkronus, yaitu melalui Zoom atau melalui tatap muka secara langsung. Bisa juga dilakukan dengan blended learning, yaitu gabungan dengan metode daring dan juga luring. Asinkronus dilakukan melalui bantuan LMS, Learning Management System dari Universitas Sanata Dharma, bisa diakses di https://belajar.usd.ac.id. Kemudian berhubung metode ini menggunakan metode OBE, sehingga dilakukan metode pembelajaran dengan model studi kasus. Yang terakhir adalah metode pembelajaran secara interaksi antara pengampu mata kuliah atau pengajar dengan para peserta kuliah. Kurang lebih berikut adalah outline perkuliahan dari mata kuliah psikologi perkembangan anak. Pada sesi yang pertama, itu akan belajar mengenai perkembangan sepanjang hayat. Metode kuliahnya dari sesi pertama sampai dengan sesi keempat dengan metode kuliah interaktif, diskusi, serta tanya jawab. Pada pertemuan kedua dan keempat, itu akan dilakukan asesmen berupa kuis yang dilakukan dengan bantuan menggunakan Google Form, atau jika dengan luring bisa dengan dalam bentuk paper and pencil. Kemudian pada sesi kelima dan ke-9, kelima sampai dengan ke-8, itu sifatnya masih berupa materi yang berasal dari buku. Sehingga di materi sesi kelima sampai ke-8, mahasiswa mempelajari mengenai konsep aspek kognitif, sosio-emosi, fisik, dari tahapan bayi hingga kanak-kanak akhir. Dan di pertemuan ke-6 dan 8 ada kuisnya. Lalu pada pertemuan ke-9 sampai dengan pertemuan ke-14 itu adalah pelaksanaan dengan metode studi kasus. Studi kasus dalam hal ini mengangkat masalah keterlambatan bicara pada anak. Mahasiswa dimasukkan ke dalam kelompok, kemudian mereka membahas permasalahan keterlambatan bicara pada anak. Dan pada tiap pertemuan ada capaian atau target dari studi kasus tersebut. Misalnya pada sesi ke-12, mahasiswa mempersiapkan melakukan presentasi terhadap kasus keterlambatan bicara pada anak. Proses penilaiannya itu ada komponen untuk metode kasus atau studi kasus, bobotnya paling besar yaitu 65%. Kemudian ada tugas mandiri dan kelompok, bobotnya 15%, kuis individual 10%, lalu ujian tengah semester
adalah 5% dan ujian akhir semester adalah 5%, sehingga totalnya adalah 100%. Ini merupakan bagian terakhir dari bagian yang pertama mengenai outline dari mata kuliah psikologi perkembangan anak. Untuk selanjutnya yaitu adalah video micro teaching dari proses pembelajaran mata kuliah psikologi perkembangan anak di sesi yang kedua, yaitu membahas mengenai teori serta tokoh dalam psikologi perkembangan anak. Terima kasih untuk perhatiannya dan selamat menyaksikan pada bagian kedua. Oke, selamat siang teman-teman semuanya. Bagaimana kabarnya? Sehat? Sehat. Selamat siang juga. Selamat siang. Kembali lagi kita bertemu di mata kuliah psikologi perkembangan anak. Sesi kedua hari ini kita akan sama-sama membahas tentang teori dan tokoh-tokoh dalam psikologi perkembangan anak. Nah, sebelum kita mulai sesi hari ini, kita awali dahulu dengan berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Silakan berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, seperti yang sudah saya sampaikan, pertemuan kedua kita akan membahas tentang teori dan tokoh-tokoh dalam psikologi perkembangan anak. Beberapa tokoh ini mungkin sudah pernah kalian dengar namanya ya di mata kuliah lain, seperti Freud, sudah pernah dengar? Ya, lalu juga ada nanti Piaget dan juga ada beberapa tokoh lain yang mungkin baru pertama kali kalian dengar namanya. Sebelum kita lanjut ke materi, saya persilakan kalian untuk mengisi presensi. Daftar hadir sudah saya buka, itu di LMS. Silakan login masuk ke LMS-nya masing-masing dan memulai untuk presensi pada mata kuliah psikologi perkembangan anak di sesi kedua hari ini ya. Silakan masuk dan melakukan presensi. Oke, ini saya lihat masih ada 2 yang belum mengisi presensi, silakan. Oke, ya, semuanya sudah mengisi daftar hadir. Saya akan mulai share screen materi hari ini. Apakah sudah terlihat? Sudah. Oke, baik. Terima kasih, Willis. Ya, sudah terlihat ya, tokoh dan teori psikologi perkembangan anak. Saya akan menyampaikan dulu capaian pembelajaran dari mata kuliah psikologi perkembangan anak ini, yaitu mahasiswa diharapkan mampu menerapkan konsep dan teori perkembangan secara sistematis, logis, kritis sesuai dengan keahliannya dengan mencerminkan pada 3C, yaitu compassion, conscience, dan komitmen dalam menganalisis kasus-kasus perkembangan anak. Khusus untuk sesi kedua ini diharapkan kalian mampu menjelaskan teori psikoanalisis, behaviorisme, kognitif, sosial budaya juga termasuk etologi serta sistem ekologi. Indikator pencapaiannya adalah kalian mampu menguasai konsep dasar dan teori psikologi perkembangan anak dan mampu menunjukkan sikap yang mencerminkan compassion, conscience, dan komitmen sesuai dengan bidang keahliannya dalam psikologi perkembangan anak. Oke, kita lanjut ke siapa saja tokoh-tokoh tadi yang saya sebutkan yang akan kita dalami sama-sama, pelajari sama-sama hari ini. Jadi yang warna kuning ini kalau kalian lihat itu adalah pendekatan-pendekatan atau aliran-aliran yang ada gitu ya dalam psikologi perkembangan yang menaungi tokoh-tokoh ini. Ada aliran atau pendekatan namanya psikoanalisis, kalian pasti sudah dengar di psikologi kepribadian. Kemudian ada perlakuan atau behaviorisme, kognitif, etologi, dan sistem ekologis.
Freud dan Erikson itu masuk ke dalam tokoh penganut aliran psikoanalisis. Skinner dan Bandura itu dalam perilakuan atau behaviorisme, Piaget dan Vygotsky itu dalam pendekatan kognitif, etologi itu tokohnya ada Lorenz dan Bowlby, serta Bronfenbrenner itu dalam sistem ekologis. Kita mulai yang pertama, dua tokoh pertama ini Sigmund Freud dan juga Erik Erikson. Mereka itu masuk dalam psikoanalisis. Penekanannya kalau psikoanalisis itu adalah ketidaksadaran bahwa pengalaman masa kecil itu akan berpengaruh terhadap perkembangan individu saat mereka dewasa. Bedanya antara Freud sama Erikson ini, kalau Freud pendekatannya itu ke pendekatan seksualitas gitu ya, bisa dilihat di tahapan-tahapan perkembangan. Menurut Freud itu bahwa tiap-tiap tahapan itu ada usianya, batasan-batasan usianya, serta karakteristik-karakteristik konflik yang juga muncul gitu. Kalau misalkan Erikson itu lebih ke pendekatannya adalah sosial emosional. Meskipun sama-sama dia juga tokoh masuk dalam psikoanalisis, kalau tadi perkembangannya Sigmund Freud itu istilahnya adalah perkembangan psikoseksual, kalau misalkan Erik Erikson ini adalah psikososial emosional. Nah, persamaan, kalau tadi perbedaannya, kalau persamaannya ini adalah mereka itu membagi tahapan perkembangan berdasarkan tahapan-tahapan yang dilihat dari usianya gitu ya. Jadi kalau di Erikson itu di usia bayi gitu ya, itu tahapannya itu basic trust versus mistrust gitu ya. Jadi misalkan penjelasannya kurang lebih seperti ini. Jadi di tahapan bayi gitu, bayi membutuhkan orang dewasa untuk melindungi mereka, memberikan mereka rasa aman gitu. Kalau itu mereka tercapai, terbentuk, mereka itu akan membentuk rasa trust, kepercayaan. Tapi kalau tidak, sebaliknya itu menyebabkan ketidakpercayaan gitu ya. Nah, secara spesifik Erik Erikson ini teorinya dalam mata kuliah kita psikologi perkembangan anak itu nanti akan dipelajari lebih dalam di beberapa pertemuan berikutnya. Nah, dalam psikologi perkembangan anak ini kita akan mempelajari sampai ke tahap anak sekolah, yaitu di tahap industri versus inferiority. Tahap remaja akan kita dalami bersama pada semester selanjutnya di psikologi perkembangan remaja dan dewasa itu. Lanjut kita ke tokoh yang ketiga dari aliran yang kedua, behaviorisme, itu adalah Skinner. Menurut behaviorisme itu perkembangan individu itu terjadi dipengaruhi sebagian besar oleh lingkungannya gitu. Faktor lingkungan itu sangat berpengaruh dalam pembentukan atau perkembangan diri individu. Yang terkenal, ya, yang mungkin sekalian sering dengar atau pernah dengar dalam buku-buku psikologi populer atau psikologi pendidikan gitu, ada istilah reward atau reinforcement dan juga punishment gitu. Nah, kedua istilah ini sebenarnya mengalami perubahan gitu ya, dibuat lebih humanis, yaitu menjadi konsekuensi positif atau negatif. Jadi setiap kali tingkah laku kita itu ada yang menguat, diberi penguat, tingkah laku kita itu ada yang mendapatkan konsekuensi positif, bisa juga mendapatkan konsekuensi yang negatif. Lalu selain Skinner, ada tokoh yang termasuk juga behaviorisme, walaupun sebenarnya Bandura ini sudah menambahkan unsur kognitif di dalamnya, yaitu dia menekankan intinya terkait konsep observasi dalam proses perkembangan atau pembelajaran individu gitu ya. Nah, eksperimen yang terkenal itu adalah Bobodol. Bobodol ini penelitian bagaimana melihat tingkah laku anak, agresivitas anak setelah mereka menyaksikan tayangan yang mengandung kekerasan. Kemudian Bandura ini berpendapat bahwa tingkah laku individu, perilaku manusia itu dipengaruhi oleh
diri dari internal dia, individu dan juga dari lingkungan. Makanya tadi saya bilang Albert Bandura itu menambahkan satu konsep lagi selain faktor lingkungan, yaitu faktor dari dalam diri individu itu sendiri. Kemudian kita pindah ke aliran kognitif. Kognitif itu ada Piaget, sama seperti sebelum-sebelumnya, itu masih bertahap ya. Jadi tahapan-tahapannya itu dari mulai bayi di tahap sensori motorik sampai di formal operasional. Kemudian tokoh lain yang pengusung perkembangan kognitif adalah Vygotsky. Nah, Vygotsky ini berbeda dengan tokoh-tokoh sebelumnya. Kalau Vygotsky ini menekankan tidak pada tahapan-tahapan, tapi ada konsep yang terkenal yang namanya ZPD atau Zone Proximal Development. Bagaimana seorang individu atau seorang anak dalam hal ini itu mampu melakukan tanggung jawabnya jika ia dibantu oleh orang dewasa. Nah, bantuannya itu namanya adalah scaffolding. Tapi perkembangan penelitian dan kebaruan pengetahuan juga bahwa sebenarnya tidak hanya orang dewasa, tapi juga peer atau teman sebayanya. Misalkan kalau kalian dapat tugas saat kalian mengerjakan tugas itu sendirian, itu rasanya lebih sulit atau lebih berat dibandingkan ketika kalian mengerjakan tugas itu dalam bentuk kelompok gitu ya. Itulah fungsi dari atau penjabaran dari scaffolding. Lalu kalau Vygotsky itu intinya bahwa perkembangan kognitif, terutama perkembangan bahasa, itu dipengaruhi sama faktor budaya atau lingkungan dari individu tersebut gitu. Jadi ini Vygotsky itu tidak hanya kalau Piaget tadi lebih menekankan kognitif, kalau Vygotsky itu kognitif dan juga sosial gitu. Jadi pengaruh lingkungan dan juga pengaruh dari kemampuan kognitif individu itu sendiri. Kita lanjut lagi, ini ada etologi. Etologi ini ada dua tokoh, yaitu Lawrence dan Bowlby gitu. Etologi ini menekankan pada perkembangan secara fisik atau biologis yang beradaptasi dalam diri individu. Awalnya mereka ini Lawrence dan Bowlby itu melakukan penelitiannya pada hewan gitu ya. Kalau Lawrence itu pada bebek, jadi dia melihat bagaimana anak bebek yang benar-benar mengikuti induknya gitu, meniru induknya itu bertahan lebih lama dibandingkan anak-anak bebek yang tidak mengikuti perilaku induknya. Sedangkan kalau Bowlby itu meneliti tentang atau terhadap simpanse gitu ya, kelekatan emosional, kedekatan secara emosional antara anak simpanse dengan ibunya gitu. Nah, kedua tokoh ini melahirkanlah sebuah konsep yang namanya attachment gitu. Attachment atau kedekatan secara emosional. Nanti attachment akan kita pelajari sama-sama pada perkembangan bayi di pertemuan 5. Kemudian terakhir adalah Bronfenbrenner dengan teorinya sistem ekologis, bahwa perkembangan individu itu dipengaruhi oleh layer-layer sistem-sistem yang ada di luar dirinya. Ada mikrosistem, mesosistem, eksosistem, hingga kronosistem. Kalau paling dekat itu adalah mikrosistem. Paling dekat dalam hal ini artinya adalah yang berinteraksi langsung dengan si anak. Contohnya keluarga, sekolah, teman gitu ya. Sedangkan mesosistem ini adalah interaksi antara agen-agen yang ada di mikrosistem. Misalnya antara keluarga dan sekolah berinteraksi. Nah, itu mempengaruhi ke perkembangan individu atau anak. Lalu ekosistem itu lebih luas, jadi bisa pemerintah, bisa juga media massa yang berpengaruh terhadap perkembangan individu. Lalu masuk ke budaya, ideologi, sistem politik, itu adalah masuknya ranah di makrosistem. Itu juga mempengaruhi ke perkembangan individu. Dan terakhir, kronosistem itu bagaimana lingkungan atau kejadian luar biasa, misalkan perang atau sekarang pandemi, itu berpengaruh terhadap perkembangan individu gitu. Ini kurang lebih tokoh-tokoh dan teori yang ada dalam psikologi perkembangan anak.
Nah, sekarang kita masuk ke dalam sesi diskusi dan tanya jawab. Apakah ada pertanyaan? Kira-kira apakah ada yang ingin bertanya terkait materi hari ini? Saya, Bu. Oh iya, silakan Willis. Masih kurang begitu paham sama yang teori Brovin-Banner tadi, bisa minta tolong dijelaskan lagi, Bu. Iya, oke. Baik, terima kasih pertanyaannya. Mungkin penjelasan saya terlalu cepat ya. Jadi memang balik lagi ke Brovin-Brenner itu penjelasannya bahwa di dalam Brovin-Brenner itu ada teori-teori, ada lapisan-lapisan gitu ya, mikrosistem, mesosistem. Nah, kalau mikrosistem itu yang langsung berinteraksi dengan anak atau individu, misalkan keluarga, sekolah, gitu ya. Lalu kalau mesosistem di layer kedua itu adalah interaksi yang terjadi antara agen-agen yang ada di layer pertama di dalam mikrosistem. Jadi misalnya interaksi antara lingkungan keluarga dan lingkungan sekolah. Kalau zaman saya dulu nih ya, dulu ada yang namanya Persatuan Orang Tua Murid dan Guru. Saya nggak tahu di zaman kalian mungkin juga masih ada, atau misalkan ada sekolah mengundang orang tua untuk mengadakan pertemuan gitu ya. Nah, itu tujuannya apa? Tujuannya supaya ya tujuan utamanya supaya pihak sekolah, pihak orang tua itu memantau, saling tahu terkait terhadap perkembangan siswa atau anak mereka di sekolah gitu. Jadi itu yang termasuk dalam mesosistem gitu. Apakah sudah jelas, Willis? Sudah, Bu. Makasih. Oh ya, terima kasih Willis. Oke, apakah ada pertanyaan? Kalau tidak ada, di dalam LMS di belajar.usd.ac.id itu ada tugas mandiri yang perlu kalian kerjakan. Jadi silakan kalian mengerjakan tugas tersebut dan dikumpulkan pada minggu depan ya. Silakan langsung saja dikumpulkan saya udah menyiapkan foldernya di sana, jadi silakan langsung dikumpulkan. Mohon dikumpulkannya tepat waktu, dan jika ada masalah terkait nanti kalian mengupload tugasnya dan lain-lain, maksudnya hal yang bersifat teknis, silakan mengabari saya secara langsung. Oke, sampai di sini pertemuan kita. Terima kasih untuk semuanya. Selamat siang, salam sehat selalu. Selamat siang, Mbak. Terima kasih, selamat siang. Makasih, Bu. Terima kasih. Bu, selamat siang.